lagi di channel YouTube-nya Saud Sinaga. Nah, ini berkaitan dengan cerita Olimpiade, gitu ya. Video ini ketua Bapak Ibu Mama Kakak ini akan sedikit membahas tentang Indonesia di Olimpiade, termasuk di Olimpiade Tokyo 2020 yang dilaksanakan di 2021. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya Olimpiade harusnya dilaksanakan pada tahun 2020. Namun karena persoalan pandemi ada pengunduran jadwal. Jadi dilaksanakan di tahun ini 2021. Sebagai tuan rumah Tokyo, Jepang, yang akan melaksanakan gelaran Olimpiade ini dari tanggal 23 Juli hingga 10 Agustus 2021. Nah, Indonesia sendiri memberangkatkan perwakilan gitu ya untuk berlaga atlet maupun ofisial. Sebanyak sekitar 28 atlet dan 17 ofisial dari 8 cabang olahraga diberangkatkan oleh Indonesia untuk berpartisipasi di Olimpiade. Nah, seperti biasa, Indonesia selalu diunggulkan dalam hal cabang olahraga bulu tangkis begitu. Nah, di tahun ini juga Indonesia menurunkan beberapa atlet untuk bertarung di cabang bulu tangkis. Yang pertama itu ada Anthony Sinisuka Ginting, tunggal putra. Yang kedua ada Jonathan Christie, juga tunggal putra. Sedangkan di tunggal putri, Indonesia mengirimkan atletnya Gregoria Mariska Tunjung. Dan untuk ganda putri ada Greysia Poli. Untuk ganda putra ada Kevin Sanjaya Sukamulyo, ada Marcus Fernaldi Gideon, ada Muhammad Ahsan, ada Endra Setiawan, ada Praven Jordan untuk ganda campuran, serta ada Melati Daiva Oktavianti untuk ganda campuran. Nah, itu 11 atlet untuk cabang bulu tangkis yang diturunkan Indonesia. Cabang olahraga berikutnya yang juga diturunkan oleh Indonesia adalah untuk bertarung di cabang olahraga atletik. Ada 7 atlet. Yang pertama itu lalu Muhammad Zohri untuk 100 meter putra. Yang berikutnya ada Alvin Theo Peori 100 meter putri wildcard. Berikutnya ada Diananda Herunisa, ada rekrut perorangan putri. Ada Riau Ega Salsabila, rekrut perorangan dan beregu putra. Ada Arif Dwi Pangestu, rekrut beregu. Berikutnya ada Bagas Prastayadi, rekrut beregu menembak. Dan di cabang atletik terakhir ada Widya Ramika Rahmatan Toyiba 100 meter air final. Sedangkan di cabang dayung, Indonesia menurunkan Mutiara Rahma Putri di lightweight women double, Melanie Putri di lightweight women double juga. Pelancar itu ada Rio Waida, men shortboard. Sedangkan di cabang olahraga angkat besi, Indonesia menurunkan Eko Yuli Irawan 60 kg putra, ada Denin 67 kg putra, ada Rahmat Erwin Abdullah 73 kg putra, ada Windy Sentika Aisyah 49 kg putri, dan ada Nurul Akmal 87 kg putri. Sedangkan di cabang renang, Indonesia menurunkan 2 atletnya, ada Aflah Fadlan Prawira wildcard, juga ada Azara Permatahani wildcard juga. Nah, itu 28 atlet yang dikirimkan untuk bertarung di Olimpiade Tokyo 2020 dari kontingen Indonesia. Semoga bisa memberikan yang terbaik gitu ya, bisa memberikan medali untuk Indonesia. Dan sampai dengan berita ini tayang, Indonesia sepertinya sudah memperoleh 2 medali dari cabang angkat besi dua-duanya. Selamat Indonesia untuk pertama kali terjun di Olimpiade ini itu pada tahun 1988, yaitu di Olimpiade Seoul, Korea ya. Nah, dalam partisipasinya, dalam artian partisipasi Indonesia di Olimpiade Seoul 1998, prestasi terbaiknya adalah meraih 1 perak
dari panahan putri, bergu panahan putri. Kita tahu bersama 3 Sri Kandi ini sempat diangkat jadi salah satu film ya, diangkat ceritanya menjadi film gitu. Nah, yang disumbangkan oleh Lilis Handayani, Nur Fitriana, Saiman, dan Kusuma Wardani dari sektor panahan tim putri. Pada Olimpiade Barcelona 1992, Indonesia meraih 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. 2 emas ini disumbangkan oleh Alan Budi Kusuma dari badminton tunggal putra dan juga oleh Susi Susanti dari badminton tunggal putri. Nah, ini pasangan Barcelona yang selanjutnya kita tahu bersama juga diangkat dalam film begitu ya. Nah, sedangkan untuk peraih peraknya ada Ardi Wiranata untuk badminton putra, dan peraknya lagi ada Edi Hartono, Rudi Gunawan ganda putra badminton juga, serta perunggu diraih oleh Hermawanto Susanto badminton juga tunggal putra. Di Barcelona 92 memang semua peraih medali yang diperoleh oleh Indonesia berasal dari bulu tangkis. Sedangkan di Olimpiade Atlanta 1996, Indonesia menyumbangkan 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Emas datang dari badminton ganda putra, Trexie Mainaki dan Ricky Subagja. Kita tahu 2 pasangan ini cukup menghibur kala bertarung begitu kan. Nah, di zaman saya kecil dulu sempat menikmati permainan Trexie Mainaki dan Ricky Subagja. Perak disumbangkan oleh Mia Audina dari badminton tunggal putri. 2 perunggu disumbangkan oleh Susi Susanti dari badminton tunggal putri, dan perunggu dari Antonius Arianto dan Denny Kantono masih dari cabang badminton. Atlanta juga ternyata menyumbangkan semua emasnya, baik untuk emas, perak, dan perunggu atau medalinya dari cabang olahraga badminton. Di Olimpiade Sydney 2000, Indonesia meraih 1 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Kembali emas ditorehkan Indonesia melalui badminton ganda putra dari pasangan Tony Gunawan Chandra Wijaya. Perak dari Hendrawan badminton tunggal putra. Perak berikutnya dari Trikus Harjanto Minarti Timur. Ini pasangan ganda campuran dari badminton juga. Perak berikutnya dari Raima Lisa Rumbewas, angkat besi putri 48 kg. Perunggu dipersembahkan oleh Sri Indriani dari angkat besi 48 kg. Perunggu berikutnya dari Sri Indriani, angkat besi putri 48 kg. Dan perunggu terakhir dipersembahkan oleh Winarti binti Slamet, angkat besi putri 53 kg. Memang di sini ini ada penambahan dari sektor angkat besi, ya. Jadi cabang olahraga lainnya yang juga menjadi andalan bagi kontingen Indonesia. Sedangkan Olimpiade Athena pada tahun 2004, Indonesia meraih 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Emas kembali disumbangkan dari badminton melalui Taufik Hidayat tunggal putra. Perak dihasilkan dari Raima Lisa Rumbewas, angkat besi putri 53 kg. Perunggu masih dari tunggal putra, Sony Dwi Kuncoro. Perunggu berikutnya ada Eng Hian Pladili Pele dari badminton ganda putra. Ya, masih bulu tangkis dan angkat besi menjadi lumbung medali Indonesia. Di Olimpiade Beijing 2008, 1 emas, 1 perak, 4 perunggu. Nah, kembali lagi pasangan Markis Kido dan Hendra Setiawan meraih emas di cabang badminton ganda putra. Perak disumbangkan oleh Nova Widianto, Lilana Natsir, badminton ganda campuran. Perunggu dipersembahkan oleh Maria Kristi Yulianti, badminton tunggal putri. Perunggu berikutnya dari Eko Yuli Irawan, angkat besi putra 56 kg. Perunggu berikutnya Trianto, angkat besi putra 62 kg. Dan perunggu lainnya kembali disumbangkan oleh Raima Lisa Rumbewas, angkat besi putri 53 kg. Masih di 2 cabang itu, badminton dan angkat besi. Di Olimpiade London 2012, Indonesia di Olimpiade ini tidak menghasilkan emas, hanya mampu menghasilkan 2 perak dan 1 perunggu. 2 perak ini datang dari salah satunya Trianto dari angkat besi putra 69 kg. Ada perak
juga datang dari Citra Febrianti angkat besi putri 53 kg. Sedangkan perunggu datang dari Eko Yuli Irawan angkat besi putra 62 kg. Di Olimpiade London ini memang terjadi penurunan prestasi gitu ya. Yang awalnya kita selalu mendominasi dengan ada emas, Olimpiade London memang sedikit ada penurunan. Olimpiade berikutnya Rio de Janeiro 2016, Indonesia kembali meraih emas dan 2 perak. Emas datang dari pasangan badminton ganda campuran Tantowi Ahmad dan Dian Nasir. Perak datang dari Sri Wahyuni Agustiani angkat besi putri 48 kg, dan perak berikutnya dari Eko Yuli Irawan angkat besi putra 62 kg. Nah, diharapkan juga di Olimpiade Tokyo 2020 ini Indonesia bisa menghasilkan emas berikutnya gitu ya. Masih berproses, semoga, karena bulu tangkis Indonesia dalam babak pertama cukup menjanjikan, semoga berlanjut. Tapi 2 medali sudah ada untuk kepentingan Indonesia sampai berita ini kita sampaikan. Ada beberapa fakta menarik dari Olimpiade Tokyo 2020 ini. Yang pertama terkait dengan Jepang sebagai tuan rumah. Karena Jepang sudah pernah menjadi tuan rumah sebenarnya sebelumnya, ini menjadi kali kedua Jepang menjadi tuan rumah Olimpiade gitu. Tokyo ini pernah menjadi tuan rumah Olimpiade juga 1964 dan juga pernah menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 1972 dan 1998. Yang kedua, tentu dampak pandemi tidak bisa dihindarkan untuk pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020. Kita tahu bersama seharusnya dilaksanakan 2020, tapi event olahraga multi cabang ini tetap harus bisa dilaksanakan, dan 2021 panitia melaksanakannya di tahun ini. Nah, yang ketiga itu dari segi atlet. Olimpiade Tokyo yang tertunda setahun ini akan diikuti 11.238 atlet dari 205 negara dan akan memperebutkan 339 medali emas. Fakta menarik yang keempat adalah jumlah pertandingan, di mana pada Olimpiade ini akan mempertandingkan 33 cabang olahraga dengan total 339 pertandingan. Ini termasuk adanya 5 cabang baru yang dipertandingkan di Olimpiade, yaitu bisbol atau softball, karate, skateboard, panjat dinding, basket, 3-on-3, surfing, dan juga 15 nomor pertandingan baru. Berarti di Olimpiade Tokyo 2020 ada penambahan cabang-cabang olahraga. Fakta menarik kelima di Olimpiade Tokyo ini berkaitan dengan pertandingan tanpa penonton. Ya, kita tahu karena masa pandemi. Dan untuk pertama kalinya, perhelatan pertandingan Olimpiade tidak akan disaksikan langsung oleh penonton dari luar negeri. Ini dilakukan guna pencegahan terjadinya penyebaran COVID-19 saat pelaksanaan Olimpiade. Fakta menarik yang keenam, upacara pembukaan gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu bersama, upacara pembukaan kemarin digelar di tanggal 23 Juli dan berbeda dari upacara parade Olimpiade sebelumnya ya. Kali ini upacara pembukaan yang digelar di Stadion Nasional tertutup untuk masyarakat. Hanya atlet, ofisial tim, pejabat, dan perwakilan komite Olimpiade masing-masing negara dan sponsor yang bisa hadir di Stadion Nasional Tokyo. Fakta menarik yang ketujuh dari Olimpiade Tokyo tentu ada prosesi pengalungan medali. Karena mengingat masih masa pandemi, Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach mengkonfirmasi tidak akan ada jabat tangan dan tidak akan ada pelukan selama upacara penyerahan medali. Atlet juara akan mengambil medali dari nampan yang disajikan dan mengalungkan sendiri medalinya untuk dirinya sendiri gitu loh. Nah, itu mungkin perbedaan dari prosesi pengalungan medali ya. Fakta menarik ke-8 tentang salah satu yang menjadi daya tarik di setiap ajang olahraga itu biasanya maskot gitu. Nah, maskot Olimpiade Tokyo 2020 ini merupakan salah satu hal yang paling penting dan kerap hadir gitu ya. Nah, maskot ini diberi nama Mirai Towa yang namanya memiliki arti tersendiri. Dua kata dalam bahasa Jepang, yakni Mirai yang artinya masa depan dan Towa yang artinya keabadian. Nama Mirai Towa
dikatakan mewakili harapan bahwa Olimpiade Tokyo 2020 akan membawa masa depan harapan abadi di hati semua orang di seluruh dunia. Itu sedikit berbagi informasi terkait dengan Olimpiade Tokyo 2020. Semoga ketua-ketua, ibu bapak, abang kakak bisa menyaksikan perwakilan atlet Indonesia yang berlaga di Olimpiade Tokyo. Semoga atlet-atlet Indonesia memberikan yang terbaik. Kita juga nggak pengen seperti tahun 2012 kemarin kita tidak menghasilkan emas. Semoga atlet-atlet Indonesia yang sedang berjuang di Tokyo bisa menghasilkan emas. Dan kita sebagai warga negara hanya bisa berdoa, mendukung dari jauh begitu. Semoga upaya hasil latihan kerja keras selama ini bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Itu dulu video hari ini. Tetap sehat karena masih banyak juga kegiatan dan aktivitas yang harus kita lakukan ke depannya. Itu dulu video hari ini. Sampai jumpa. Dadah.